Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah online dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020. Semoga pelayanan hari ini terus menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan. Dan pelayan firman, Pendeta Rina Mambe SSI MSI bersama seluruh majelis jemaat GKST Gamaliel Karanjalemba mengucapkan selamat beribadah. Untuk itu saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian kasih dari sorga. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa Sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke dalam kembali kepada kerajaannya, dan kita yang ditinggalkan, Dia mengutus kita untuk datang di tengah-tengah dunia pada saat ini. Di dalam ucapan syukur dan sukacita, bersama-sama kita masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita sambut dengan pujian, kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Pujian ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Jemaat disilahkan duduk.
Saudara-saudara yang kekasih, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia terlebih dahulu berjanji terhadap murid-muridnya, yang berarti janji ini juga berlaku bagi gerejanya sekarang. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 dan 28, yang berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Inilah nats pembimbing dari Tuhan Yesus bagi kita sekalian untuk melanjutkan tugas pekerjaannya. Kita sambut dengan pujian, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam ketidaklayakan kita, marilah kita sujud di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, ampunilah kami gereja-Mu atas kegentaran kami di tengah ketidakbenaran atas sikap pengecut dan di tengah orang tertindas dalam kepudaran kasih terhadap sesama kami. Pulihkanlah kami dalam perjanjian-Mu, bimbinglah kami kepada pertobatan yang benar. Kuatkan kami, teguhkanlah iman kami, berikan kepada kami ketekunan dan pengharapan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dan yang telah naik ke sorga, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan pujian nama Yesus termulia di atas segala nama. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di
alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bagi mereka yang benar-benar dalam kerendahan hati dan di dalam ketulusan mengakui segala dosa di hadapan Allah, maka berita anugerah Allah di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Inilah berita anugerah bagi kita sekalian. Kita sambut dengan pujian, jadilah Tuhan kehendakmu ku tanah liat di tanganmu. Jadilah Tuhan kehendakmu ku tanah liat di tanganmu. Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, berilah roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah hingga terang Kristus tampak cerah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, untuk anugerah berkat yang begitu indah, yang terus Tuhan anugerahkan bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami bangun pagi, ketika kami menikmati hidup baru, hari baru, semuanya adalah berkat Tuhan. Oleh karena perlindungan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat. Tuhan Bapa di sorga, hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, yang dirayakan terus oleh gereja-gereja sampai pada saat ini ya Bapa. Sekaligus untuk memperingatkan kepada kami bahwa pelayanan-pelayanan selanjutnya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dilanjutkan oleh gereja-gerejamu. Tuhan, tuntun kami sekalian, pimpin kami sekalian untuk mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kasih kuasa Tuhan membuka hati pikiran kami, mengurapi kami semua agar kami mengerti kehendak Tuhan. Dan hamba-Mu pun juga akan mampu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita akan bersama-sama melihat bagaimanakah sukacita ketika murid-muridnya melihat setelah Tuhan Yesus terangkat. Kita mencoba dulu melihat dalam kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan manusia pada saat ini ada satu kemajuan yang sangat-sangat tinggi. Kemajuan yang sangat-sangat luar biasa adalah tentang media sosial. Nah, media sosial ini membuat manusia pada saat itu semuanya mudah untuk dikerjakan. Semuanya mudah untuk dilakukan. Tugas pekerjaan semuanya bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, dengan tempat yang walaupun berjauhan, tetapi semuanya bisa terselesaikan dengan jarak dan waktu yang begitu cepat. Itu yang saat ini kita alami. Nah, sehingga kalau boleh mau dikatakan kemajuan itu sangat-sangat luar biasa. Tidak lagi terbagi oleh karena latar belakang suku, tidak lagi terbelakang oleh karena budaya, tidak lagi terbelakang oleh karena ragam pemikiran, tapi semuanya bisa dipersatukan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Dengan media sosial yang sangat-sangat maju pada saat ini, maka kita kalau boleh mau dikatakan tidak lagi bisa dipisahkan dengan sesama. Tetapi ada satu hal yang juga sering kali membawa dampak negatif dalam perjalanan kehidupan ini. Dengan kemajuan media sosial bisa menjadi sumber permusuhan, bisa menjadi sumber pertengkaran, bisa menjadi sumber peperangan bahkan di dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia saat ini. Nah, di dalam perjalanan kehidupan seperti inilah, dalam perjalanan kehidupan manusia seperti inilah, dengan kemajuan-kemajuan yang sudah ada pada saat ini yang menjadi perenungan kita bersama, apalagi dalam situasi sekarang. Ada satu hal yang sangat-sangat positif di tengah perkembangan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan manusia saat ini. Ada satu yang sangat-sangat positif dengan kemajuan yang ada saat ini adalah kita menjadi satu. Walaupun kalau berdiri harus berjarak, tetapi komunikasi semakin dekat tanpa lagi melihat suku, budaya, bahkan agama. Orang mulai merangkul satu dengan yang lainnya, bersatu untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup manusia. Bagaimanakah anak-anak Tuhan? Bagaimanakah utusan-utusan Tuhan Yesus setelah naik ke sorga kepada murid-muridnya pada saat kenaikannya? Sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan pesan kepada mereka, melanjutkan tugas bagaimana menyampaikan kehendak Bapa di sorga, bagaimana menjadi firman Tuhan bagi manusia, dan itulah yang harus mereka lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa mereka harus melanjutkan tugas pekerjaan dan pelayanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah dia naik ke sorga, dilanjutkan oleh murid-muridnya.
Nah, sebuah gambaran yang pada saat itu dikatakan bahwa ketika mereka menyampaikan seperti itu, maka kerajaan sorga itu akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, orang biasanya berpikir kerajaan sorga, oh di langit yang paling tinggi. Harus diperjuangkan dengan perjuangan yang luar biasa bisa kita sampai di dalam kerajaan sorga. Tetapi sebenarnya kerajaan sorga itu ada di dalam perjalanan kehidupan manusia, ada di tengah-tengah dunia. Manusia sendiri yang menciptakan kerajaan sorga. Bagaimana caranya menghadirkan kerajaan sorga? Ketika ada damai, ketika ada sukacita, ketika ada kerukunan, ketika ada kebahagiaan di dalam kehidupan, dalam kebersamaan. Nah, disitulah sebenarnya kerajaan sorga itu telah terbentuk dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat. Di sanalah kerajaan sorga itu ada. Dari perbuatan, tutur kata, dan sikap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang sebenarnya menjadi tugas awalnya dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka hadir di dalam masyarakat. Walaupun banyak yang ditolak, walaupun mereka harus menghadapi ancaman-ancaman yang sangat berat. Bahkan kematian dari 11 murid Tuhan Yesus yang begitu sadis dalam peristiwa-peristiwa kematian mereka, kecuali Yohanes. Maka semuanya itu oleh karena penolakan. Banyak orang yang tidak memahami dan tidak mengerti bahwa mereka yang melanjutkan tugas dan pelayanan dari Tuhan Yesus. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang yang menjadi tugas dari utusan Tuhan kepada dunia adalah tugas dari gereja. Kenapa harus ada gereja? Kenapa harus ada persekutuan orang Kristen? Kenapa harus ada persekutuan di mana-mana dalam memberitakan firman Tuhan? Tuhan Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Tetapi utusannya 2000 tahun yang lalu pun juga sampai pada saat ini kepada gereja-gereja Tuhan dikatakan, pergilah sampaikanlah kepada dunia tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi tugas yang sangat mulia dan yang harus dilakukan oleh gereja pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tapi kita coba untuk menggumuli gereja dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pola-pola persekutuan seringkali menimbulkan perpecahan. Seringkali mencoba untuk memikirkan saya yang lebih baik, saya yang lebih benar daripada gereja yang lain. Kebenaran ada pada kami, bukan pada gereja yang lain. Mencoba mencari perbedaan-perbedaan yang ada, bukan mencari apa yang Tuhan kehendaki, apakah yang Tuhan utuskan kepada gerejanya ada di dalam dunia. Karena itu kita renungkan bersama-sama, dan terlebih khusus bagi gereja-gereja yang ada di dunia saat ini, waktunya saat ini kita untuk merangkul, saling menopang, saling bersama-sama membangun kerajaan sorga di tengah-tengah dunia pada saat ini. Bahkan jikalau boleh mau dikatakan tanpa lagi memandang agama, dengan tantangan hidup manusia pada saat ini, bahkan kita harus bersatu, hidup dalam damai, dalam sukacita, di dalam kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam mewujudkan karya Kristus, dengan memperlakukan kehendak Allah Bapa di dalam dunia ini, gereja-gereja adalah persekutuan-persekutuan. Nah, di dalam persekutuan-persekutuan inilah, mulai dari dalam kita membentuk cinta dan kasih yang mempersatukan kita. Dan dari cinta yang kasih yang mempersatukan gereja atau persekutuan anak-anak Tuhan inilah yang menjadi garam dan terang ketika kita hadir di dalam dunia. Jangan lewat gereja itu orang akan melihat apa yang bisa dibanggakan dari gereja, apakah menjadi saksi dari dalam satu persekutuan. Banyak hal yang seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati dan pemikiran kita. Gereja saat ini diutus ke dalam dunia. Jika orang mau mengatakan, oh iya bangunan gerejanya seperti ini, seperti ini. Ada satu puji-pujian sekolah minggu yang saya sangat-sangat ingin. Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah kita, orangnya yang ada di dalamnya.
Dan kitalah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kerajaan Allah harus kita wujudkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kerajaan Allah harus kita nyatakan di dalam kesatuan, dalam keesaan kita, di dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada saat ini pun juga Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita sekalian bahwa Dia naik ke surga seperti apa yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tetapi pada satu saat nanti Dia akan kembali. Dia akan kembali. Dan di sana dikatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota. Dan kemudian ayat-ayat selanjutnya dikatakan, lalu Yesus membawa mereka ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan setelah itu Dia terangkat. Yesus meninggalkan mereka dalam kemanusiaan. Tapi Yesus tetap hadir dalam perjalanan hidup manusia di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menyertai manusia sampai sekarang ini. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan dan menjadi penuntun bagi kita yang selalu mengendalikan kita dalam hidup ini. Roh Kudus selalu menyuarakan dalam hati kita, jangan buat yang tidak baik, jangan buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau Dia akan berkatakan, perbuatlah sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada suara kecil yang selalu mengingatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan akan menyertai, dan dalam perayaan kenaikan kita bersyukur bersukacita, kasih dan kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 280. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah dalam Injil Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Yesus atas
segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, atas cinta dan kasih kepada manusia, saat ini kami telah memperoleh keselamatan. Setiap yang datang kepada Tuhan Yesus dan yang percaya kepada Tuhan Yesus telah memperoleh keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini ketika kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saat Tuhan Yesus telah naik ke dalam kerajaan sorga, Tuhan mempersiapkan tempat bagi kami. Karena apa yang dikatakan oleh firman, di mana Tuhan Yesus ada, di situ pun juga kami akan berada. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami masih menjalani hidup di dalam dunia. Kami masih menghadapi berbagai persoalan, berbagai hal yang seringkali membuat kami takut dan khawatir. Berbagai peristiwa demi peristiwa. Tapi kami selalu kembali kepada Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami menjalani kehidupan ini. Saat ini Tuhan, bersama-sama dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, kembali juga diingatkan kepada kami bahwa Tuhan sebelum naik ke sorga mengutus murid-muridnya. Dan pada zaman sekarang Tuhan mengutus gereja-gereja-Mu di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan berita sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Gereja-gereja akan menjadi garam dan terang bagi kami. Dan kemanapun kami akan diutus oleh Tuhan, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, maka kami akan dapat merangkul siapapun dalam perjalanan kehidupan ini. Kami dapat berbagi kasih, kami dapat berbagi sukacita bagi siapapun. Pakailah kami Tuhan, perlengkapi kami dan utuslah kami. Saat ini Tuhan, bersama Jemaat Gamaliel Karanca Lembah, kami bersyukur atas perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami merayakannya di rumah kami masing-masing, dan ada sukacita, kebahagiaan, kasih dan kuasa Tuhan akan menyertai kami sekalian. Dan kami percaya tangan kasih Tuhan akan terus menuntun menyertai kami. Dan ibadah-ibadah yang kami lakukan, di sana tetap ada sukacita, ada kuasa Roh Kudus yang terus menyertai dan memimpin kami. Puji-pujian kami naikkan dalam keluarga-keluarga kami, Tuhan, membawa sukacita. Firman Tuhan pun juga akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa saat ini bagi jemaat-jemaat yang saat ini dalam kelemahan, dalam sakit yang sedang dialami. Kami berdoa bagi anak kekasih Ecat Komaling yang sedang dalam proses pemulihan. Kami percaya saat ini Tuhan sedang merangkul dia, memberi kekuatan baru baginya, memberi kesehatan baginya. Pendampingan mama dan papa pun juga akan membuat anak kekasih sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kami pun juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Edi Mario yang sedang dalam proses pemulihan. Kami percaya kekuatan baru akan dialami Bapak Edi Mario dan kembali dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelayanan, dalam pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Tangan kasih Tuhan bersama Bapak Edi Mario. Dan kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang juga terus bergumul dengan sakit, yang juga bergumul dengan penderitaan. Tuhan hadir memberi kekuatan. Terima kasih ya Bapa di sorga, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ke dalam Tuhan rancangan-rancangan hidup kami. Apapun yang akan dapat kami lakukan, semuanya akan terjadi sesuai
kehendak Tuhan. Karena itu kami berserah sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan menuntun menyertai kami. Kami pun juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan memberkati persembahan kami. Ini adalah ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati semua apa yang menjadi aktivitas kami, dan semuanya akan mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, persembahan ini akan dapat dipakai bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami akan menjalani hidup selanjutnya dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyampaikan doa dan harapan kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah ini kita bersama-sama menaikkan pujian-Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah online bersama kami Jemaat GKST Gamaliel Karanjelemba dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam menjalani kehidupan. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai.